Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami selalu memohon Tuhan dalam kami menjalani hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu mau menyampaikan renungan harian, merupakan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ke tengah-tengah para pendengar yang mengikuti renungan harian. Aku yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menyertai hamba-Mu dan menyertai para pendengar, dan firman Tuhan ini bisa mereka mengerti dan bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan harian pada hari ini, tanggal 13 Oktober 2023, diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Kalau kita hanya membaca ayat yang ke-25 ini, mungkin kita susah untuk mengerti. Alangkah baiknya kita mengikuti Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-47. Peristiwa di pasal 2 ini adalah peristiwa ketika Roh Kudus turun ke tengah-tengah manusia, terutama ketika itu di Yerusalem. Ketika orang banyak berkumpul, mereka bisa berbicara bahasa Yahudi, walaupun mereka yang tinggal di Yerusalem itu adalah orang-orang yang terdiri dari beragam-ragam bangsa. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab, ada yang dari Libya, tetapi mereka bisa berbicara bahasa Yahudi. Makanya ketika itu orang-orang Yahudi pada bingung. Mereka heran, kok bisa ya mereka berbicara bahasa Yahudi tapi mereka dari bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika itu ada yang berkata demikian, orang itu lagi mabuk itu, lagi minum anggur itu. Ketika itulah Petrus berdiri dan bicara dengan sangat marah. "Hai kamu orang-orang Yahudi, apakah kamu tidak mengerti dan mengetahui bahwa Allah berfirman melalui hambanya Nabi Yoel, bahwa suatu ketika Roh Kudus-Nya akan dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia." Dan seperti itulah Petrus menceritakan seperti apa keberadaan Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi ketika itu. Yesus melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Contohnya Tuhan Yesus saat itu melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan manusia. Disitulah Rasul Petrus menceritakan kepada bangsa-bangsa Yahudi, mengingatkan supaya bangsa Yahudi itu mengingat bahwa Yesus adalah juru selamat yang diturunkan Tuhan ke dunia ini untuk mengingatkan orang-orang supaya bertobat. Ketika itu Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Bertobatlah, karena Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan mengampuni perbuatan-perbuatan kalian yang melanggar atau melakukan dosa-dosa. Bahkan kalian telah menyelipkan Kristus." Ketika orang-orang yang mendengar itu pada
terheran-heran dan mereka berpikiran, ada perubahan pola pikir di mereka ketika Petrus memberitakan keberadaan Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi ketika itu. Dan mereka bertanya, untuk itu Rasul, apakah yang harus kami lakukan? Petrus mengingatkan mereka, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga, atau bisa mendapatkan kelepasan atau keselamatan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-25. Sekali lagi kami bacakan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat ini adalah ayat yang diceritakan oleh Petrus ke tengah-tengah para yang hadir saat itu. Bagaimana cara mengikuti Tuhan, dia ilustrasikan seperti Daud yang setia kepada Allah ketika itu. Bahkan karena setianya Daud kepada Allah, Allah menjanjikan kepada Daud, musuh-musuhmu akan kamu taklukkan, dan mereka akan menjadi tumpuan dari kakimu. Seperti itulah berkat yang diterima oleh Daud ketika dia memang hanya memandang Allah dalam dia menjalani kehidupan ataupun menjalankan pemerintahan di dalam kerajaan ketika itu. Seperti apa relevansi ayat yang ke-25 ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Percayalah, kita kalau hanya mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu penderitaan, kesusahan, atau mungkin kita susah dalam ekonomi, mungkin juga kita susah akan kelakuan-kelakuan anak-anak kita. Kalau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, yakinlah, persoalan-persoalan hidup akan semakin bertambah dan semakin bertambah karena hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar ayat firman ayat yang 25 ini, yakinkanlah dirimu saudara seperti juga saya meyakinkan diri saya. Kalau saya mengalami persoalan-persoalan hidup, maka aku akan berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, tunjukkanlah jalan untuk aku bisa menghadapi persoalan itu. Dan juga yang lebih sederhananya, jangan ketika kita menghadapi persoalan itu, tapi di dalam kehidupan nyata sehari-hari, buatlah Yesus menjadi andalan hidupmu, supaya apa yang kamu kerjakan akan diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu telah sampai kepada kami dan juga kepada para pendengar. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami semakin diyakinkan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa kami andalkan ketika kami menghadapi rasa sukacita ataupun rasa kesusahan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh sangat baik, yang mendengarkan doa-doa dari para anak-anak-Mu yang selalu berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Asimi rohani Tuhan Yesus Kristus, do holongi rohani di bata ama, do parsaron itu di purbadiama, nama dongani huhut mamasu-masu kita saluhna. Amin. Horas.